Walau kharajat mak adatu basur lam yuftir bi audiha walau kana bi fihi au an fihi maun wa sallallahu nahu atos fayangzilu al ma'u jaufahu au sa'adali dimaghi lam yuftir. Sehingga kalau semisal ada orang ambeien itu kan biasanya itunya keluar ya, bagian dalamnya itu, bagian dalam anusnya itu keluar, terus kembali lagi masuk ke dalam, itu nggak batal. Kalau ada seseorang yang di dalam mulut atau lubang hidungnya itu ada air, terus dia haus, kemudian airnya itu jatuh ke lubang dalam atau naik ke otak ya, maka puasanya juga tidak batal. Kemudian ba'duna si yumsiku qoblal fajri faida adana koma faakala osyariba mutamasikan bihadisen waroda fidalika fahada khotoun kabirun lam yakun bihi ahadun minal a'imah. Jadi ada sebagian orang yang mana ketika sebelum masuk waktu subuh ini mereka tidak makan, lah saat adzan mereka cepat-cepat untuk melakukan makan atau minum karena berlandaskan pada suatu hadis. Lah ini adalah kesalahan. Kenapa? Karena waqat radda al ulama'u ala hadil hadis bi annahu muta'aridun ma'al ayah fi qouli ta'ala faqulu washrabu hatta yatabayyana lakum al khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajri summa atimus siyama ila lail. Karena hadis itu bertentangan dengan ayat bahwa batas legalitas makan dan minum itu hanya boleh sampai munculnya fajar. Sehingga maksudnya itu seperti ini. Seorang muadzin itu tidak akan adzan kecuali fajar shodiq sudah muncul. Sehingga sebelum adzan pun sebenarnya orang itu sudah nggak boleh makan ketika fajar shodiq itu sudah muncul. Makanya ada istilah imsak ya. Makanya nanti kita coba uji sebenarnya imsak itu sudah masuknya muncul fajar shodiq atau belum. Atau persiapan untuk masuk pada fajar shodiq. Sehingga kalau semisal seseorang itu masih makan ketika adzan ya batal puasanya karena adzan itu nggak akan dikumandangkan setelah fajar shodiq muncul. Sedangkan di ayat Al-Quran itu legalitas apa namanya makan dan minum saat bulan Ramadan itu sudah tidak boleh saat fajar shodiq muncul, bukan saat adzan, karena adzan itu adalah waktu di mana fajar shodiq sudah muncul. Jadi ini salah kalau seseorang itu tetap makan sampai adzan itu salah. Kemudian wa idza ta'arada dalilun dhaniyan ma'a dalilin qat'iyan kudima ad-dalilul adqati yaitu untuk menjadi kerangka landasan bahwa kenapa kok yang didahulukan adalah ayat Al-Quran itu daripada hadis yang disalahpahami oleh beberapa orang karena dalil qat'i yakni Al-Quran ya lebih kuat dari berupa hadis. Wa'atul ulama hamalu al-hadisa alal fajril awal wal ba'du al-akhir qala innal muadzin akhta'a fil adzan qabla al-fajri. Nah, sebagian ulama mengartikan hadis legalitas makan itu kepada fajar awal, fajar kadib. Kalau fajar kadib nggak ada hubungannya dengan hukum fikih. Sehingga kalau fajar kadib itu muncul ya masih nggak apa-apa untuk makan saat bulan Ramadan. Lah sebagian yang lain, di sebagian yang ulama yang lain itu menyatakan bahwa seseorang yang adan itu salah ketika adan sebelum fajar. Kemudian yuftiru man ibtala arikon mutaghayyiran bi khumratin hutama bulen wa in ta'assara izalatuha au bi subhi khaitin fatalahu bi famihi au balla khaiton au siwakan birikihi au ma'in faradau ila famihi wa alaihi rutubatun tanfasilu wabtala'ahu fayuftir. Jadi di dalam pembahasan yang dikutip dari I'ana ini sebenarnya ada dua pembahasan. Yang pertama, seseorang yang menelan apa namanya ludahnya yang sudah bercampur dengan apa namanya kalau di sini sobu khaitin ya sobu khaitin itu warna dari suatu benang intinya itu apa namanya air liurnya itu sudah tidak murni bercampur sisa makanan bercampur sisa sirup atau apa terus ditelan itu batal puasanya karena fiumil ajnabi hukumnya sudah sebagaimana makanan yang diambil dari luar mulut sehingga masuknya itu sehingga tertelan maka membatalkan. Beda dengan kasus apa namanya air liur yang murni itu ketika ditelan nggak batal karena musrul ikhtirat sulit untuk dihindari nggak bisa.
Tapi kalau sudah berwarna atau tercampur dengan barang lain maka batal puasanya. Atau seseorang itu membasahi siwak atau membasahi benang apalah, dibasahi pakai air liurnya, dibasahi setelah itu siwak atau apa tadi yang dibasahi itu dimasukkan lagi ke mulutnya terus air liur yang menempel di siwak itu jatuh terus masuk ke dalam lubang ini juga batal puasanya karena sudah fiukmil ajnabi. Kemudian layat dulu ibtilau asari ma umat madotin wa in amkana majuhu li usr ikhtiraj anhu fala yukalafu tangshiful fami anhu. Berbeda dengan kasus seseorang yang baru selesai kumur. Orang yang selesai kumur itu pasti ada sisa air kumur di dalam mulut. Nah, sisa air ini nggak membatalkan puasa ketika tertelan karena li usril ikhtiraj sulit untuk dihindari air sisa air kumur nggak masuk ke lubang itu sulit sehingga nggak batal puasanya. Sehingga seseorang juga tidak harus untuk mengeringkan mulutnya dari sisa air kumur nggak harus karena kan andekan toh tertelan ini nggak batal puasanya. Wala yuftiru muktasilun an jinabatin bila nah ini lanjut. Lanjut ya, kebanyakan ya, kebanyakan sedikit. Halamannya sudah itu. Oh ya, bilang gimasin bisa kima ijaufahu la ghusala udin fil jinabat fasabako alma'u min ahadima li jaufihi lam yuftir. Jadi gini, ada perbedaan antara masuknya air ke lubang itu ketika mandi ta'abbud ya, mandi dengan rana ibadah seperti mandi wajib atau mandi Jumat dengan mandi tabarut, mandi biasa, mandi biasa. Kalau air itu masuk dari lubang saat mandi ta'abbud, mandi dengan rana ibadah atau menunaikan kewajiban seperti mandi junub dan orang itu tidak mandi dengan ingimas. Ingimas itu memasukkan tubuhnya ke kolam semisal. Berarti mandinya itu bisobi dengan disiramkan. Terus tiba-tiba ada air yang tidak sengaja masuk ke lubang, itu maka tidak batal puasanya. Jadi kalau dalam ranah mandi wajib, terus dia mandinya tidak dengan menjeburkan tubuhnya ke dalam kolam, tidak inhimas, artinya mandi dengan diguyurkan pakai gayung, terus airnya tidak sengaja masuk, sabkumak jaufahu, maka puasanya tidak batal. Begitu juga idza sabaqo al-ma'u ila dakhilil mubalagha fi ghuslil fam al-mutanajjis li wujubihima. Begitu juga kasusnya ketika ada air yang jadi mulutnya itu terkena najis. Misal dia nggak sengaja makan barang najis lah. Mulutnya itu terkena najis sehingga harus disucikan. Sehingga mau nggak mau harus kumur dengan air. Nah ternyata air yang digunakan untuk mensucikan mulutnya ini ada yang masuk karena dia terlalu mubalaghah, terlalu banyak memasukkan airnya. Nah, ini nggak masalah. Karena hukum mensucikan mulut dari najis ini fardu ain sehingga dimaafkan sehingga walaupun toh ada air yang masuk pada lubang atau jauf. Bihila fima lawik tasalamun homisan fasabaqa almau ila batinil udun awil anfi fa innahu yuftir walau fil ghuslil wajib li karwatil ihlimas kasabima ilmat mado bil mubalagho ila jauf. Berbeda kalau memang orang yang mandi jinabat itu cara mandi jinabatnya adalah dengan masuk ke kolam atau menyelam ke suatu kolam atau danau atau apalah. Terus airnya masuk, maka itu langsung batal puasanya. Karena memang sejak awal inhimas mandi dengan cara menjeburkan tubuh saat puasa itu membatalkan puasa. Apa? Makruh. Sehingga kalau ada orang yang mandi wajib dengan cara mendengar apa namanya menjeburkan dirinya terus airnya masuk maka batal puasanya. Kasusnya sama juga ketika orang berkumur berkumur tapi melakukan mubalaghah. Jadi berkumur ketika bulan Ramadan itu nggak boleh mubalaghah, nggak boleh terlalu apa namanya banyak lah airnya. Ditakutkan airnya masuk. Sehingga kalau semisal berkumurnya terlalu parah saat bulan Ramadan, maka ya batal puasanya kalau airnya sampai masuk.
Walau bakia ta'amun baina asnanihi fajaro bihi rikuhu bitob'ihi la bikostihi lam yuftir in ajaza antamizihi wa majihi. Nah ini yang sulit. Kalau semisal ada sisa-sisa makanan di gusi seseorang, kemudian dia tidak sengaja sisa makanan itu terbawa air liur masuk sampai lubang, dan orang ini sulit untuk mengeluarkan sisa-sisa makanan itu, sulit untuk memisahkan dan sulit untuk melepehnya, maka puasanya nggak batal. Dengan syarat dia tidak sengaja memasukkan apa namanya sisa-sisa makanan itu ke jauh ke lubang. Artinya kalau semisal ia sengaja, ia gerak-gerakkan sisa makanan itu dengan lidahnya terus sengaja masukkan, maka tetap batal. Tapi kalau hanya terbawa air liur, tapi dia tidak sengaja untuk memasukkan sisa makanan itu, maka nggak batal. Walau akala bijdatihi awalan au akhiron ay qoblal fajri au ba'dal huruf fabana anahu akala naharon batala samuhu illa ibrota bidon al bayin khotok. Sehingga seseorang yang menyangka sudah masuk buka puasa atau masih waktu sahur, terus dia makan, dan ternyata faktanya dia makan dalam posisi sudah masuk waktu untuk berkewajiban melakukan puasa, maka puasanya batal karena ada ibarat, ada kaidah bahwa suatu dugaan yang jelas-jelas salah itu nggak dianggap. Fa'in lam yabin syai'un sohat. Tapi sehingga kalau semisal dia berijtihad bahwa sekarang masih waktu sahur, terus dia makan. Jadi gini, kalau di dalam ibarat-ibarat fikih ada kata-kata ijtihad, ini posisinya itu kita tidak tahu fakta yang sebenarnya, kita tidak tahu nafsul amrinya. Sehingga opsi terakhir untuk menjalankan suatu hukum fikih ya berijtihad atau menduga-duga dengan sarana-sarana yang kita miliki. Sehingga kalau seseorang itu menduga bahwasanya ini sudah masuk waktu sahur, ini masih waktu sahur terus dia makan. Lam yabin hal, dia nggak tahu sampai waktu buka, maka puasanya sah. Tapi kalau dia menduga bahwasanya ini masih waktu sahur terus dia makan, ternyata sudah masuk waktu puasa saat makan tadi, maka puasanya batal. Karena suatu dugaan itu nggak berlaku ketika kenyataan sudah tampak jelas. Don itu baru atau dugaan itu baru berlaku ketika kenyataannya belum diketahui. Sehingga kalau kenyataannya sudah diketahui secara jelas, ya don ini nggak ngaruh, nggak dianggap di dalam permasalahan fikih. Walau tola al fajru wa fi famihi tomaun falawa fadahu qabla ayang zila syai'un li jofihi soha. Kalau fajar sodik sudah muncul dan di dalam mulutnya masih ada makanan, tapi seketika itu langsung dilepeh sebelum ada sedikit sisa makanan yang masuk pada lubang yang lewat rongga, lewat mulut ya, maka sah puasanya. Wa kadza law kana mujabian ingda tulu'il fajri fanaza'a fil hal fala yuftir wa in anzala hada idana za'a qasidan tarkal jima' la litaladud idana za'a qasidan tarkal jima' la wa ila batala shaumuhu. Wah, ini ada pengecualian. Ada seorang suami istri yang melakukan hubungan badan. Lah, saat sedang hubungan badan atau kelaminnya si suami ini masuk pada kelaminnya si istri, tiba-tiba sudah muncul fajar sodik atau masuk waktu awal puasa. Kalau suaminya langsung mencabut apa namanya kelaminnya seketika itu, maka puasanya tidak batal. Meskipun saat dicabut itu dia sampai sempat keluar mani. Nah, ini nggak batal. Dengan syarat pencabutan ini ditujukan untuk bermaksud qasidan tarkal jima, bermaksud untuk meninggalkan jima saat puasa Ramadan. Tapi kalau dicabut tujuannya untuk justru mendapatkan keenakan, taladud, maka puasanya tetap batal. Lanjut. Tidak stay kodo. Lanjut. Tidak stay kodo minanomi lailan wahajama alal akli duna ayak rifahal. Lanjut. Duna ayak rifahal dakhala al farju ala fafisiati somi salah su'afal. Jadi ada seseorang yang bangun di tengah malam. Terus dia makan tanpa tahu apakah sudah masuk waktu puasa atau belum. Maka keabsahannya adalah ada tiga konteks ya, ada tiga keadaan yang ada. Yang pertama, tarotan yatabayanu anahu akala qoblal fajir fahadayasih. Ada kalanya memang dia memang
masih makan di dalam waktu fajar sodik, maka puasanya tetap sah. Taro taniyata bayanu anahu akala ba'dal fajri fahada batilun wa alai al imsak wal qadha. Tapi ada kalanya dia itu ternyata makannya setelah keluarnya fajar sodik, maka puasanya batal dan dia wajib untuk menahan diri. Meskipun nggak terhitung puasa ya, tapi satu hari full itu. Jadi orang yang sengaja membatalkan puasa dengan tanpa udur, itu wajib imsak, wajib menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa saat hari itu juga meskipun toh hari itu nggak terhitung puasa. Karena dia masih wajib kodok. Tarotan lam yabin syai'un wahada saumuhu sohihun li anal asla baka ulail. Dan ada kalanya dia nggak tahu sebenarnya tadi itu makan saat posisi sudah masuk waktu fajar atau belum. Nah ini puasanya tetap sah karena secara hukum asal baka ulail masih malam. Wal afdol al imsak qabla al fajri bi qadri qiraati khamsina ayatan. Jadi ada yang afdol itu seseorang sudah menahan dari hal-hal yang membatalkan puasa sebelum fajar kira-kira waktu membaca 50 ayat atau waktu sebelum sebelum apa namanya munculnya fajar itu ada waktu yang cukup untuk membaca 50 ayat yaitu kita sudah mulai imsak untuk tidak melakukan hal-hal yang membatalkan puasa. Amma idza akala akhiran nahar syakan fi ghurubi samsi wa duna ayajtahida fa innahu ya'samu bidzalikal aqli hatta yatabayana annahu fil waqti. Amma sabuhu fasahihun. Sehingga kalau semisal ada seseorang yang menjelang maghrib itu makan, tapi dia ragu apakah sudah waktu berbuka atau belum, dan dia tidak melakukan ijtihad, tidak mencari-cari tahu apakah sudah masuk waktu atau belum, maka dia dosa dengan makan itu sampai sampai dia tahu bahwasanya sebenarnya sudah masuk waktu berbuka. Tapi puasanya tetap sah. Kalau memang diketahui bahwasanya sudah waktu buka. Amma idza tabayyana anahu qabla akala qabla al-waqti aw lam yabni syai'un fa shaumuhu batilun li anal asla baqa'u nahar ay aksul mas'alah al-ula. Tapi kalau orang yang melakukan makan di mepet-mepet apa orang yang makan di waktu mepet-mepet maghrib ini masih ragu apakah sudah waktu berbuka atau belum. Dia nggak tahu faktanya seperti apa. Atau ternyata faktanya dia makan sebelum. Jadi ada dua kemungkinan. Faktanya dia makan sebelum waktu berbuka atau faktanya dia belum tahu apakah dia makan itu saat sudah waktu berbuka atau belum itu belum jelas. Karena nggak ijtihad tadi ya. Maka puasanya langsung dihukumi batal. Karena secara hukum asal itu masih waktu siang atau masih waktu puasa. Ya mungkin itu dulu. Saya persilakan untuk buka pertanyaan. Oke, masuk sesi pertanyaan. Silakan untuk para hadirin untuk menanyakan sesuatu. Bisa lewat chat atau juga bisa langsung open mic. Saya tanya dulu, Ustaz. Ya. Ini terkait kebiasaan orang-orang di sekitar saya ya. Orang itu, meskipun sudah ada imsak, orang itu senangannya mepet-mepet pas sahur. Mepet-mepet dengan azan subuh. Nah, patokannya mereka itu bukan fajar sotiknya, tapi adzan subuhnya. Jadi misal, kan biasanya itu sudah diketahui bahwasanya desa ini itu misal ya, desa ini itu adzannya itu lebih lambat daripada desa yang lain. Ketika sahur, orang ini patokannya itu pada desa yang adzannya paling lambat daripada yang lain. Kemudian ketika berbuka, patokannya adalah pada adzan desa yang paling cepat. Nah, itu hukumnya gimana itu? Faham pertanyaan saya nggak, Ustaz? Ya paham, paham. Jadi gini ya.
Sebenarnya permasalahan masalah ini imsak itu sebenarnya waktu untuk berhati-hati ya. Waktu untuk berhati-hati bahwasanya subuh sudah masuk atau fajar sodik sudah masuk. Jadi sebenarnya masih bisa. Makan saat imsak itu masih bisa. Saat imsak itu masih bisa. Karena itu sebagai berhati-hati, jadi ada hadis saat Rasulullah sahur dengan sahabat, itu beliau ditanya, apa kadar waktu kira-kira antara adzan dan waktu sahur kita? Itu kira-kira ada waktu yang cukup untuk membaca 50 ayat tadi yang dikutip. Sehingga itu waktu imsak atau waktu yang cukup untuk membaca 50 ayat yang ada di antara waktu sahur dan waktu adzan. Itu adalah waktu imsak. Sebenarnya itu adalah untuk ikhtiyat, untuk hati-hati. Kalau orang yang adil sekali sudah nggak mau makan di imsak, tapi sebenarnya itu nggak itu. Sehingga parameter masuknya maksudnya yang harus kita jadikan parameter sebenarnya waktu sholat yang aplikasi itu loh. Jangan adanya orang di masjid. Karena adanya orang di masjid itu biasanya adzan setelah TV itu adzan. Yang harus kita jadi patokan itu yang waktu sholat aplikasi. Karena di waktu sholat aplikasi itu pas masuk waktu sholat langsung konfirmasi. Saya pernah punya jam tangan yang saat masuk waktu sholat itu bunyi. Lah hal-hal yang seperti itu. Jangan yang itu pertama. Karena lagi-lagi parameter masuknya waktu puasa itu nggak bisa ditentukan dengan adzan orang-orang di masjid. Karena itu biasanya dilakukan setelah waktu sudah masuk. Itu dua hal yang berbeda. Sehingga kalau semisal masjid A itu adzan setelah waktu itu, setelah adanya apa namanya, setelah biasanya itu orang adzan subuh setelah tahu bahwasanya subuh sudah masuk gitu loh. Paham nggak? Jadi adzan itu status fungsinya itu adalah untuk mengingatkan orang akan sholat, bukan untuk mengkonfirmasi bahwasanya waktu sholat sedang masuk. Dua hal yang berbeda itu. Jadi yang bisa jadi patokan itu kayak aplikasi atau jam tangan yang mengkonfirmasi masuknya waktu sholat. Itu pertama. Terus tadi yang dikatakan orang ini ngambil yang enak-enak, itu nggak boleh. Karena berbeda kalau gini ya. Artinya gini loh. Itu masih ke yang permasalahan kemarin. Masalah ikhtilaful matolek sama itihadul matolek. Jadi waktu hukum yang berlaku di suatu daerah itu kan waktu maghrib itu kadang beda. Contoh ya Surabaya, Jakarta itu beda masuk waktu maghrib. Cuma kan satu rukun daerah. Kalau desa itu saya pikir nggak berbeda, belum berbeda. Artinya yang membedakan itu muadzinnya. Jadi ada perbedaan gini, ada hal yang harus kita bedakan. Suatu kota itu biasanya memiliki satu waktu sholat yang sama, cuma muadzinnya itu cara menyampaikannya itu beda-beda. Jadi apa ya, perbedaan adzan muadzin itu tidak mewakili bahwa waktu masing-masing desa itu berbeda, enggak. Ini yang harus digarisbawahi. Artinya kita tidak bisa mengukur parameter bahwa ini yang awal yang benar ini atau muadzin yang ini benar, enggak bisa. Yang bisa menjadi parameter ya apa namanya, semisal aplikasi atau apa yang mengkonfirmasi masuknya waktu sholat di waktu puas buka atau waktu sahur di daerah tersebut. Sehingga kalau toh semisal ada yang dikatakan tadi orang tadi itu ikut ambil yang enak, ya jangan-jangan dia sudah benar juga. Semisal waktu adzan itu sebenarnya jam 6 pas. Masjid A adzan 6:05 atau 6:02. Masjid B adzan 6:10. Kalau seorang itu ikutnya masjid yang adzan 6:02, kan nggak salah. Wong waktu di daerah itu memang sudah itu. Makanya perlu ada pemilahan antara, jadi yang pertama itu tadi waktu adzan itu biasanya di masjid-masjid itu dilakukan setelah waktu masuk jeda beberapa menit. Sehingga adzan itu tidak mewakili, tidak mutlak mewakili ya, tidak mesti mewakili. Kadang ya mewakili, kadang ya pas. Tidak mesti mewakili masuknya waktu puasa atau masuknya waktu sahur, habisnya waktu sahur. Karena biasanya itu dilakukan setelah masuk, sehingga yang paling akurat ya yang kayak aplikasi itu. Karena itu pas masuk langsung konfirmasi. Ya mungkin itu.
Ya, terima kasih Ustadz. Ya, Iya, ada pertanyaan lagi. Gimana hukumnya orang yang tidak sengaja menelan kotoran yang ada di gigi? Jigong-jigong itu. kalau nggak sengaja itu nggak batal. Jangankan kotoran. Kamu makan satu piring lupa ya nggak apa. Jadi koyet batalnya itu kan kemarin aliman amidan bitahrim. Dia sengaja untuk membatalkan puasa. Makanya tadi yang kasus mencabut benang, tali benang yang tertelan separuh, setengahnya tertelan, setengahnya di luar. Itu kan bisa nggak batal ketika dia dalam posisi gofil, dalam posisi tidak sadar, terus dicabut orang. Padahal itu secara gestur itu fi hukmi istiqoah kayak memuntahkan sesuatu, tapi karena dilakukan dengan tanpa kesadaran dia dan dilakukan orang lain maka nggak batal. Ya nggak batal. Yang terpenting itu amidan itu sengaja. Ya mungkin itu. Ya, terima kasih Ustadz. Udah clear pertanyaan. Ya, mungkin ada yang ditanyakan lagi. Saya tanya lagi Ustadz. Ya. Di setiap negara itu kan nanti kan waktu puasanya kan berbeda-beda ya. Waktu puasanya berbeda-beda. Misal kalau sahurnya itu di Indonesia, terus kemudian pindah ke negara yang mana bukanya itu lebih cepat. Ya itu kemarin kan dibahas kan. Gimana, gimana? Di halaman sebelumnya itu dia berpindah. Saya lupa ya. Ya dia nanti nambahi. Kalau semisal puasa sebelumnya itu di total belum sampai 29, batas minimal puasa 29. Toh andai kan toh dia sampai di suatu negara yang posisinya sudah hari raya, padahal saat berangkat dia itu posisi puasa. Maka dilihat kalau dia nanti apa namanya sudah sempat puasa 29 hari ya maka tinggal mokel gitu aja. Tapi kalau belum sempat maka dia mokel tapi nanti ganti satu hari karena saat dia mokel baru dapat 28. Sedangkan nggak ada puasa secara syariat 28 hari nggak ada minimal 29. Caranya seperti itu. Ini dari segi jam. Ada di kitab ini ada di awal-awal. Cek bisa dicek lagi. Dari segi jam. Enggak itu enggak masalah jam itu. Yang saya tanyakan dari segi jam. Iya enggak Sahurnya masalah, nggak masalah. enggak masalah. Waktu kan. Iya. Semisal pagi terus enggak masuk akal. Kalau segi jam enggak masuk akal. Itu enggak rasional itu pertanyaan. Karena gini, semisal jarak itu antara Indonesia dan Timur semisal. Semisal jaraknya berapa jam? Eh, itu enggak jauh-jauh amat. Yang bisa jauh itu Indonesia Timur Tengah. Indonesia Timur Tengah itu bisa 4 jam lebih. Tapi kalau Indonesia artinya janggal kalau dia sudah sampai sana dalam posisi berbeda hukum kalau hanya jarak 1 jam 2 jam itu nggak masuk akal. Yang bisa berbeda hukum itu ketika memang jamnya itu sudah jaraknya jauh itu bisa masuk akal. Tapi kalau sulit digambarkan kalau hanya berbeda apalagi 1 jam 2 jam terus samian OTW ke sana terus sana sudah hari raya itu sulit nggak bisa tergambarkan. Tapi kalau jaraknya yang jauh-jauh itu bisa. Atau Mungkin ya Pak? saya contohkan dulu ya. Ya, Misal, ini bukan terkait satu bulannya berapa, ya, tapi dalam satu hari itu ya. puasanya berapa jam. Itu kan Ah, itu ada nggak sing ada ketentuan itu. Ah, itu nggak nggak ada. ada.
nggak ada, Berarti nggak apa-apa ya? nggak ada urusan. Karena Hmm. waktu syar'annya itu parameter waktu syar'an di dalam usul fikih itu, jadi ibadah itu ada yang mahdud biwaktin, ada yang waktuhu al umru, ada yang waktunya itu seumur hidup, ada yang waktunya itu terbatas. Ibadah yang mahdud itu dibatasi dengan ketentuan tertentu. Lah puasa ibadah termasuk ibadah yang mahdud di waktu muayyan. Beda dengan kayak haji. Haji itu waktunya seumur hidup. Sehingga andaikan kita sudah mampu haji itu nggak harus haji tahun ini, diundur-undur nggak masalah. Karena waktunya itu seumur hidup. Nah, kalau ibadah yang sudah ada waktu mahdud itu parameter. Jadi kita apa ya? Ibadah yang mahdud itu sudah ada parameter batas waktunya. Sehingga kalau kita berpikir bahwasanya jam adalah parameter dari puasa, ini salah. Karena bukan jam. Outputnya bukan 12 jam. Outputnya itu tulu'ul fajri sama sampai gurubu sames. Sehingga di negara-negara seperti Swedia lah misal, Skandinavia lah, negara-negara Skandinavia Viking, itu puasanya bisa lebih lama, bisa 13 sampai 14. Nggak ada itu 12 jam, nggak ada. Parameternya itu, jadi hadnya itu bukan di jam, tapi di huruf. Sehingga itu masuk akal ketika ada seseorang yang berangkat saat belum huruf, dia puasa baru 8 jam, naik pesawat di daerah yang sudah huruf. Sehingga puasanya semisal cuma 9 jam. Nah, itu masuk akal bisa terjadi. Akhirnya dia bisa ikut hukumnya negara yang huruf tadi. Kalau cuma ya itu memang konteksnya seperti itu. Jadi nggak ada batas jam, nggak ada. Ya, Oke, terima kasih. itu Ini ada yang mungkin perlu penjelasan lagi. Kalau semisalkan ada yang sahur di saat adzan subuh, apakah sah Ustaz? ya nggak jelas nggak sah. Jelas nggak sah. Karena tadi kan sudah saya jelaskan kan. Biasanya orang melakukan adzan subuh itu setelah munculnya fajar sodik. Artinya setelah seseorang sudah mulai berkewajiban untuk puasa. Sehingga kalau semisal dia makan saat adzan berkumandang, berarti dia makan di waktu yang mestinya dia puasa sudah. Enggak sah. Makanya ada istilah imsak itu untuk ikhtiyat apa ya? Pemanasan. Yaitu. Di mana Kak? Ya, terima kasih Ustaz. Hmm. Kayaknya pertanyaannya sudah selesai, habis. Kalau dilanjutkan gimana? Lanjut. Ya udah. Walau lau bala khaiton birikihi warodau ila famihi aftoro inkana alaihi rutubatun tanfasilu wa ila fala yuftir. Seseorang yang membasahi benang atau benang dengan air liurnya, kemudian benang itu ia masukkan ke mulutnya, maka puasanya batal kalau memang benang itu mengeluarkan basah-basahan tadi yang bisa masuk ke lubang. Jika tidak ya tidak. Walau istaka bisiwakin rotbin fang fasola min rutubati syai'un fabtalu aftara bila khilaf. Sehingga seseorang yang bersiwak dengan siwak yang basah, kemudian basah-basahan siwak atau air yang melekat di siwak itu masuk ke lubang lewat mulut, maka puasanya batal. Walau sabako umat mado au istinsyak fanazala ila jaufi fa in kana min masnun kasania au salisah bila mubalaghatin au min wajibin kang ghuslul fam minan najasa walau mubalagha lam yuftir li udrihi. Sehingga kalau semisal air saat kumur ini tidak sengaja masuk ke lubang dengan syarat masuknya itu dikarenakan memasukkan air karena ada unsur kesunahan, semisal berkumur yang kedua atau ketiga. Kalau berkumur sudah yang keempat, maka batal puasanya. Karena berkumur yang keempat itu sudah tidak disunahkan. Karena saat wudhu kan yang disunahkan hanya sampai 3. Atau masuknya air itu karena ghuslun wajib. Ada ranah memasukkan air dengan ranah kewajiban. Semisal memasukkan air ke mulut karena ingin mensucikan najis yang menempel di mulut, terus airnya masuk, maka jelas nggak batal puasanya karena ada udur.
meskipun itu ada mubalaghah. Jadi itu ada dua perbedaan ya. Gini, air yang masuk pada lubang itu kalau berangkat dari perkara sunnah itu tidak membatalkan ketika seseorang tidak melakukan mubalaghah, tidak berlebih-lebihan dalam berkumur. Tapi kalau air itu dimasukkan dalam rangka hal yang wajib, semisal mensucikan, hukum mensucikan najis kan wajib, mensucikan najis dari mulut, maka air itu ketika masuk tidak batal meskipun toh saat mensucikan orang itu melakukan mubalaghah atau banyak sekali air yang digunakan untuk mensucikan sehingga pasti masuknya. Ini enggak masalah. Yang lanjut. Eh lanjut ya. Bisa lanjut? Nah, kelihatan kan? Itu di bawah masih Oh ya, ada. udah. Diperkisah lagi. Ah, ya itu. Bihila fima lau sabaqo min robihi au tabarut au tanaduf. Berbeda kalau memang air itu masuk saat kumur yang keempat. Kan nggak disunahkan keempat. Atau kumur karena iseng-iseng aja. Tanaduf tabarut. Meskipun tidak melakukan mubalaghah. Atau melakukan kumur yang ketiga atau yang kedua. Tapi melakukan mubalaghah. Maka batal puasanya. Lanjut. Eh, kebanyakan ya. Halamannya betul itu. Ah ya. Udah. Haruma ala so'imi fardin lamsun binahwi kublatin in haraka sawatahu bihi suyakhofu al inzal awil jima lamu jaroda ing tiso bidakar wa khuruji madi lakin yukrohu. Seseorang yang puasa itu haram menyentuh perempuan, istrinya lah, dengan mencium atau apalah karena bisa menggerakkan syahwat sehingga ditakutkannya dia keluar mani atau menimbulkan jima, kan bisa kafarat nanti. Tapi kalau hanya sebatas inti sobudakar, dakarnya berdiri atau hanya keluar madi, maka itu hanya sebatas makruh. Amali jahilil ma'dur wa nasi wal mukro fala yuftiruna bijima wala bi ikhrajimain li udrihim. Lah di Busrol Karim ini seseorang yang jahil ma'dur yang saya jelaskan kemarin kan ada jahil ma'dur, ada jahil maghrur. Seseorang yang bodoh tidak memiliki hukum, tidak mengetahui hukum fikih karena tidak memiliki akses atau fasilitas atau orang yang dipaksa atau lupa, ini tidak batal puasanya disebabkan jima atau mengeluarkan mani. Karena ya dimaafkan. Busrol kalim lagi minal istisqa'a lau dakhala dubabatun jaufahu kohron fa akhrajaha yufayuftiru in alima wa ta'amada. Jika seseorang itu kemasukan lalat, terus lalat itu ya keluarkan secara paksa, secara sengaja, maka puasanya batal karena itu hukumnya sama sebagaimana orang yang sengaja memuntahkan lalat dari dalam tubuhnya. Kan istiqoah hukum memuntahkan lalat, hukum memuntahkan makanan itu kan termasuk min mubtilati saum, perkara yang membatalkan puasa. Sehingga semisal kalau orang itu mengeluarkan lalat yang masuk dari tubuhnya, maka ya fi mubtilati saum. Cuma nanti itu ada pembahasan parameter kalau nggak dikeluarkan kan bahaya atau apa itu ada itu. Walau doa fi famihi ma'an bila gorodin fasabako aftara abdala unasian lam yadur. Sehingga kalau ada orang yang sengaja meletakkan air di mulutnya dengan tanpa tujuan apa-apa, toh airnya tidak sengaja masuk, maka batal puasanya. Atau dia menelannya dalam keadaan lupa bahwasanya dalam keadaan puasa, maka tidak. Awadoahu fihi ligorodin kata barut wa atsin fawasola jaufahu bihuri filihi au ibtalahu nasian lam yuftir. Atau dia meletakkan air di mulutnya dengan tujuan seperti untuk mencari kesegaran, tabarut atau haus atau apa. Terus masuk tidak karena kesengajaan atau dia menelannya karena lupa, maka tidak batal. Wayam taniu alfitru alaman kosoda bisa farihi mahdotarokus kaman salaka atorik al abad lil kosri. Seseorang yang sengaja melakukan safar ketika Ramadan, sengaja melakukan safar untuk Ramadan, murni dijadikan sebagai alasan untuk mendapatkan rukhsah tidak puasa, itu tidak boleh mokel, tidak boleh untuk membatalkan puasanya. Sebagaimana orang yang sengaja memilih jalan yang paling jauh agar dilegalkan untuk mengkosor sholat.
Ya mungkin sampai itu dulu lah. Oke, terima kasih Ustadz. Ini ada yang tanya ini. Berarti ketika wudhu boleh berkumur. Boleh, boleh. Asal tidak mubalaghah ya. Tidak terlalu memperbanyak air. Karena kalau kumur terus mubalaghah nanti masuk airnya bisa batal. Kalau memang dikarenakan kumur yang kedua dan ketiga. Tapi kalau kumur pertama kan wajib dalam toharoh, dalam wudhu. Itu nggak apa-apa masuk airnya. Meskipun mubalaghah. Bukannya sunnah Ustadz. Kumur-kumur. Oh kumur, oh iya kumur ya. Nggak kalau wudhu yang lain maksud saya. Oh Yang iya. pertama kan wajib. Wajah atau apa. Terus airnya masuk. Nggak masalah. Ya kalau kumur pasti Ya. sunat. Hmm. Untuk hukum kumur sendiri saat Sunat. berpuasa Ketika tetap berpuasa. sunnah. Iya. Jadi kalau hukum kumur sendiri ini saya juga kalau masih tapi sudah tidak harus nggak mubalaghah. Iya masih. Siwak ya yang khilaf itu siwak. Apakah Tadi kita bisa dijelaskan menyamakan hukumnya dengan siwak? hukumnya disamakan dengan siwak. Iya. Misal setelah zuhur itu, ya setelah zawal, itu Ya, berarti sudah masuk hukum makruh. sebentar. Makro ya, makro ternyata. Cuma gini ya, yang makro itu mubalaghahnya. Hmm. Tapi kalau hanya kumur yang biasa-biasa ya nggak masalah. Apakah ini nanti hukumnya sama dengan misal istinsyaq sama Iya, ya, membasuh telinga? ya. Mm. Pokoknya kalau toharoh wajib itu beda dengan toharoh sunnah ya dalam puasa. Contoh, mandi wajib itu toleransi untuk masuknya air ke lubang itu lebih longgar daripada toharoh sunnah. Tapi kalau toharoh sunnah lebih ketat. Bedanya apa? Kalau seseorang melakukan mubalaghah, memperbanyak air dalam toharoh wajib dan sampai masuk airnya ke lubang, nggak batal puasanya. Tapi kalau dia melakukan mubalaghah di toharoh yang sunnah, itu nggak batal kalau memang nggak mubalaghah. Tapi kalau dia mubalaghah di dalam toharoh sunnah dan airnya sampai masuk, ini batal puasanya. Ya sama itu. Gimana Kak? Apakah ada perlu pertanyaan? Ini masih tinggal berapa halaman ya? Berapa lama bentar? Se- Tinggal 10. 10 lebih sedikit. Oh, ya. Ya Ustaz, terima kasih. Sudah Hmm. aman. Kayaknya nggak ada yang bertanya lagi. Diakhiri aja dah. Nggak apa-apa. Cepet Oke. katam gue nek. Cepet-cepet.
Ganti kitab, ganti kitab. Mungkin nanti bisa saya list. Terus kalau yang ikut kajian ini yang memilih gimana? Kitab. Ya, nanti jenengan rekomendasi kitab, beberapa kitab lah. Terus kemudian biar yang ikut kajian ini yang memilih kitab apa gitu. Kalau bisa ya fikih ya. Fikih atau Oke. yang agak mikir ya. Gimana Lek gak ngono akidah? ku cepet. Lek cerita-cerita atau apa ku cepet. Fikih, mikir tauhid, akidah apa. Insya Allah habis ini di list, kemudian nanti Fikih dikirim-kirim muamalah nggak masalah. tim muamalah. Karena penting. Sing penting-penting aja. Yang penting untuk keseharian. Fikih muamalah itu penting sekali sih. Ntar fikih muamalah pakai kitab Takrirat Sadidah ya bisa. Utawa Muin ya bisa. Sepodo ae sih. Oke. Mungkin bisa diakhiri nggak apa-apa. Oke, kalau begitu kita akhiri aja kajian pada sore hari ini. Semoga apa yang kita pelajari sore ini bermanfaat bagi kita maupun orang-orang di sekitar kita. Oke, amin. Kita akhiri banget dengan bacaan Alhamdulillah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Oke, terima kasih Ustadz. Terima kasih yang sudah hadir pada hari ini. Kita bertemu lagi besok insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.